Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu doakan mudah-mudahan kalian dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat ya, dan kalian tetap semangat untuk belajar online ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ucapkan selamat ya, karena sekarang kalian sudah duduk di kelas 12. Mudah-mudahan di kelas 12 ini kalian tambah semangat ya untuk belajar. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar ya matematika bersama saya ya dengan materi limit fungsi aljabar ya, dimana ini adalah KD dari 3.30 untuk pengetahuannya dan KD 4.30 untuk keterampilannya, dimana KD ini membahas tentang limit fungsi aljabar. Adapun tujuan dari pembelajaran pada KD ini, diharapkan siswa dapat menentukan nilai limit fungsi aljabar serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Di mana materi tentang limit fungsi aljabar ini akan disampaikan dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama membahas tentang limit fungsi aljabar X mendekati A. Yang kedua, limit fungsi aljabar X mendekati tak terhingga, di mana peta konsep dari limit fungsi aljabar adalah ini. Jadi ada 2 bentuk ya. Ada yang limit fungsi aljabar X mendekati A, ada yang limit X mendekati tak terhingga. Nah, untuk yang limit X mendekati A ini, yang warnanya ungu ini akan kita bahas pada pertemuan pertama. Dan untuk limit X mendekati tak terhingga yang berwarna hijau akan kita bahas pada pertemuan yang kedua. Oke, kita akan langsung ya, pertemuan pertama ini akan kita bahas adalah limit fungsi aljabar X mendekati A, dimana suatu limit fx itu fungsinya dikatakan mendekati A atau dituliskan fx tanda panah A, tanda panah ini artinya mendekati bacanya ya, sebagai suatu limit bila X mendekati A, ditulis X panah A, dimana pernyataan ini itu dinotasikan atau dilambangkan dalam bentuk seperti ini. Kalau dalam bahasa matematikanya ya, limit X mendekati A, fungsinya fx, nanti hasilnya A, dimana A ini adalah suatu konstanta atau bilangan. Oke, kita akan langsung membahas ya untuk yang A, limit X mendekati A, dimana A ini adalah konstanta. Itu ada 2 bentuk yang pada peta konsep tadi sudah diperlihatkan ya. Untuk yang pertama bentuknya seperti ini, limit X mendekati A, fungsinya saya lambangkan fx. Kemudian bentuk yang kedua, limit X mendekati A, fungsinya ada fx gx, dimana fungsinya fx dibagi gx. Perhatikan perbedaannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Kita akan membahas bentuk yang pertama dulu ya, dimana bentuk pertama itu cara penyelesaiannya adalah dengan cara substitusi. Tadi pada peta konsep sudah dijelaskan. Oke, kita langsung latihan soal. Ini contoh soal untuk bentuk pertama. Ini soalnya ya, nilai dari limit X mendekati 2. Jadi A-nya ini adalah 2. 3X ini adalah fungsinya atau fx-nya. Maka cara penyelesaiannya dengan cara substitusi. Arti dari substitusi adalah mengganti. Jadi mengganti nilai X pada fungsi 3x ini dengan angka 2. Jadi nanti seperti ini hasilnya. Ini soalnya ya. Kemudian 3x ya, itu kita ganti x-nya dengan angka 2 sehingga hasilnya 3 kali 2 ya, 3 kali 2 hasilnya 6. Oke, jadi seperti itu. Gampang ya, saya yakin kalian bisa ya. Oke, untuk bentuk kedua, perhatikan baik-baik perbedaannya. Jadi di sini fungsinya ada 2, fungsi sebagai pembilang dan fungsi sebagai penyebut ya, seperti ini. Misalkan saya lambangkan fx per gx. Nah, untuk soal yang bentuknya seperti ini, cara yang harus kita lakukan tetap dengan cara substitusi ya. Jika hasilnya ada nilainya berupa konstanta ya, maka hasilnya berarti selesai sampai di situ ya, menyelesaikannya sampai di situ. Dimana hasilnya itu yang tidak boleh adalah 0 per 0, tak terhingga per tak terhingga, tak terhingga plus minus tak terhingga. Nah, ini hasil yang tidak diperbolehkan. Seandainya kalian menjumpai hasil seperti ini, maka kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua dengan cara pemfaktoran
Jadi difaktorkan terlebih dahulu, di mana cara pemfaktoran pernah kalian pelajari ya di kelas 10. Bagaimana cara memfaktorkan fungsi kuadrat. Setelah difaktorkan, kemudian disubstitusi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal berikut. Oke, ini contoh soalnya ya. Limit X mendekati 2. Perhatikan baik-baik, ada fungsi di atas dan ada fungsi di bawah ya. Jadi fungsi sebagai pembilang dan sebagai penyebut. Maka caranya tetap harus disubstitusi ya, yaitu dengan mengganti nilai X ini ya dengan angka 2. Mari kita tulis, ini soalnya kita tulis. Kemudian selanjutnya X-nya kita ganti dengan angka 2 karena di sini X-nya mendekati 2. Maka X kuadrat jadi 2 kuadrat dikurangin 4. Selanjutnya bawahnya X pangkat 3, kita ganti X-nya dengan 2, jadi 2 pangkat 3 plus 1. Kita hitung 2 pangkat 2, 4, dikurangin 4, hasilnya 0. Kemudian 2 pangkat 3, ya 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2, hasilnya 8. Kemudian ditambah 1, hasilnya 9. Oke, 0 dibagi berapapun bilangannya, itu hasilnya pasti 0. Jadi 0 dibagi 9 itu hasilnya 0. 0 ini adalah hasil ya. Artinya di sini berarti selesai sampai di sini. Hasilnya adalah 0 ya. Oke, berarti untuk yang soal ini itu hasil akhirnya adalah 0 tanpa harus kita faktorkan ya. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Perhatikan limit X mendekati 5. Ada fungsi di atas X kuadrat dikurangin 25, ada fungsi di bawah X kuadrat min 2X min 15. Nah ini PG-nya. Oke, mari kita lihat cara penyelesaiannya. Cara penyelesaiannya tetap dengan cara substitusi terlebih dahulu. Ini soalnya tadi, saya tuliskan ulang di sini. Kemudian kita substitusi, artinya kita ganti X-nya dengan nilai ini, dengan konstanta X mendekati 5 ini. Berarti kita ganti 5. Mari kita ganti X kuadrat menjadi 5 kuadrat dikurang 25. Oke, bawahnya X kuadrat, X-nya kita ganti 5 jadi 5 kuadrat, dikurangin 2X, X-nya kita ganti 5 jadi 2 kali 5, jadi seperti ini, min 15. Selanjutnya kita hitung 5 kuadrat 25 dikurangin 25 yang atas, bawahnya 5 kuadrat 25 dikurangin 2 kali 5 adalah 10, dikurangin 15. Kalau kita hitung hasil atasnya 0, bawahnya 0. Nah masih ingat ya, hasil 0 per 0 itu tidak boleh ya, tidak diperbolehkan. Berarti ini bukan hasil yang dikehendaki. Maka kita tinggalkan cara substitusi ini karena tidak mendapatkan hasil di situ. Kita beralih ke cara kedua dengan cara pemfaktoran. Mari kita faktorkan. Ini soalnya. Nah ini kita faktorkan. Saya nggak akan mengajarkan cara pemfaktoran lagi. Ya, di kelas 10 kalian pernah diajarkan. Jadi tolong dibuka lagi catatan kelas 10 ya tentang pemfaktoran. Jadi X kuadrat dikurangin 25 itu kalau difaktorkan menjadi X plus 5 kali X min 5. Kemudian X kuadrat min 2X min 15 kalau kita faktorkan menjadi ini. Ya, X plus 3 kali X min 5. Bagi kalian yang lupa bagaimana cara pemfaktoran, bisa lihat ya, nanti cari di YouTube tentang bab pemfaktoran atau buka lagi catatan kelas 10. Selanjutnya kita coret ya, yang atas dengan yang bawah yang sama. Di sini X min 5 dengan X min 5 bagian atas dengan bawah kita coret. Tinggal tersisa yang atas X plus 5, yang bawah X plus 3. Nah, kalau sudah hasilnya seperti ini, ya sudah sederhana begini, baru kita lanjutkan dengan substitusi. Kita ganti nilai X-nya dengan angka 5. Kita ganti ya, yaitu 5 tambah 5, kemudian ini 5 tambah 3. Hasilnya adalah 5 tambah 5 10, dibagi 5 tambah 3 adalah 8. 10 per 8, kalau kita lihat jawaban di PG-nya tidak ada. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 5 per 4. Ini tidak terlihat ya karena ketutup dengan videonya. Ini hasilnya adalah 5 per 4. Oke, seperti itu ya ininya ya, cara penyelesaiannya. Oke, selesai sudah ya. Mengingatkan untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar
X mendekati A. Oke, selesai sudah anak-anak pembelajaran pada pertemuan pertama ini. Jangan lupa disimak ya berulang-ulang video pembelajaran ini, karena nanti akan ada post test di GCR. Jadi kalian supaya bisa mengerjakan post test, maka simak baik-baik video pembelajaran ini, dan juga nanti ada PowerPoint-nya, kalian bisa mencatat ya PowerPoint-nya. Tolong dipahami sampai kalian bisa mengerjakan soal post test yang ada di GCR. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang.